Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sunandar dari kelompok 3 dengan NIM 12 17 18 13 Universitas Bina Sarana Informatika PSTKU Karawang. Nah, kami akan presentasikan tentang materi yang bertemakan data forgery. Untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang dari data forgery. Dahulu, ketika mengarsipkan data-data penting hanya disimpan pada sebuah lemari besar, dan dalam pencarian datanya pun menjadi lama. Apabila data ataupun dokumen-dokumen penting yang diarsipkan ada pada jumlah yang banyak, maka pencariannya pun akan semakin lama dan memakan waktu. Nah, pada era globalisasi saat ini, dalam pengarsipan data maupun dokumen-dokumen penting, baik dalam instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, lebih banyak menggunakan komputer maupun laptop dan disimpan di dalam sebuah database, sehingga dalam pencarian data maupun dokumen-dokumennya lebih cepat dan lebih mudah. Walaupun sebagian masih menggunakan lemari besar dalam menyimpan arsip ataupun data dokumen-dokumen penting mereka. Nah, baik dahulu maupun pada zaman sekarang juga, celah untuk mencuri data maupun dokumen-dokumen penting masih tetap bisa dilakukan. Walaupun sistem di dalam instansi pemerintahan dan perusahaan swasta sudah dikatakan square, tetap saja pencurian data maupun dokumen-dokumen penting masih bisa dilakukan. Pengertian data. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan. Dapat berupa angka, huruf, ataupun simbol-simbol khusus, dan juga bisa dari gabungan ketiganya. Data belum bisa dapat berbicara banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Artinya, sebelum kita mempublikasikan data tersebut, kita harus mengolah terlebih dahulu, sehingga bisa menghasilkan data yang real dan tepat. Nah, pengertian data juga bisa diartikan sebagai kumpulan file atau informasi dengan tipe tertentu, baik suara, gambar, ataupun yang lainnya. Menurut Kamus Oxford, definisi data adalah fakta atau informasi yang digunakan dalam menentukan atau mendiskusikan sesuatu. Dan juga bisa berarti informasi yang disiapkan untuk atau disimpan oleh komputer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya Anissa Ahmad dengan NIM 12 17 14 96 dari Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Agus Sunandar, yang sebelumnya sudah membahas tentang kalimat terakhirnya, yaitu informasi yang disiapkan untuk atau disimpan oleh komputer. Nah, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau juga bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian, analisis, atau kesimpulan. Sedangkan pengertian forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa pemalsuan atau meniru secara tak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Kata lain dari pengertian data forgery adalah data pemalsuan, atau dalam dunia cybercrime, data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik. Nah, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja Next. Kejahatan jenis ini juga dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari atau tidak oleh si pemilik data tersebut. Menurut pandangan penulis, data forgery bisa digunakan dengan dua macam, yakni 1. Sisi server atau server side. Apa itu yang dimaksud dengan sisi server? Kata yang dimaksud dengan server side atau sisi server adalah pemalsuan yang cara mendapatkan datanya adalah dengan si pelaku membuat sebuah fake website atau website palsu yang sama persis dengan web yang sebenarnya. Nah, cara ini mengandalkan dengan kelengahan dan kesalahan pengguna karena salah ketik. Nah, kedua itu adalah sisi pengguna atau client side. Penggunaan cara ini sebenarnya bisa dibilang jauh lebih mudah dibandingkan dengan server side. Tapi karena itu, si pelaku tidak perlu untuk membuat sebuah fake website. Si pelaku hanya memanfaatkan sebuah aplikasi yang sebenarnya legal. Hanya saja penggunanya yang disalahgunakan. Ternyata data forgery tidak sesulit kedengarannya. Dan tentunya hal ini sangat merisaukan para pengguna internet karena pasti akan memikirkan mengenai keamanan data-datanya di internet. Oke, next. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mendorong kejahatan data forgery. Di urutan pertama, faktor-faktor yang mendorong kejahatan data forgery adalah faktor politik. Nah, faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan politiknya. Misalkan, dia ingin menjatuhkan lawan politiknya atau mencari titik kelemahan dari lawan-lawan dalam bidang politiknya. Di urutan kedua adalah faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi, orang bisa melakukan apa saja.
Apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Oke, di urutan ketiga adalah faktor sosial budaya dengan aspek-aspeknya adalah yaitu A. Kemajuan teknologi informasi, B. Sumber daya manusia, dan C. Komunitas. Nah, apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi informasi? Yaitu karena teknologi sekarang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencinta teknologi dan mendorong mereka untuk melakukan eksperimen. Nah, yang B, ada sumber daya manusia, yaitu banyaknya sumber daya manusia memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Untuk di C, komunitas, untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang ataupun dibilang hebat, dan akhirnya tanpa sadar mereka telah melakukan pelanggaran peraturan IT. Definisi data forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi, seperti nomor kartu kredit dan data-data pribadi lainnya, yang bisa saja disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, untuk contoh kasus data forgery, misalkan pada kpu.go.id ya, pada hari Rabu 17 April 2004, Dani Firmansyah yang berusia 25 tahun, seorang konsultan teknologi informasi pada PT Dana Reksa di Jakarta, berhasil membobol situs milik KPU dan mengubah nama-nama partai di dalamnya menjadi nama unik. Dani menggunakan teknik SQL injection. Pada dasarnya, teknik tersebut adalah dengan cara mengetikkan string atau perintah tertentu di address bar browser untuk menjebol situs KPU. Kemudian, Dani tertangkap pada Kamis 22 April 2004. Hukuman bagi tindakan yang dilakukan oleh Dani Firmansyah adalah sesuai dengan bunyi pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Oke, untuk selanjutnya email phishing ya. Ada beberapa modus kriminalitas di dunia maya. Salah satu bentuknya yang wajib diwaspadai adalah pencurian data-data akun penting Anda di email. Pelaku biasanya adalah seorang hacker dengan cara menjebak orang lain untuk tidak sadar bersedia memberikan data-data akunnya. Modus yang digunakan adalah mengirimkan sebuah email phishing, yaitu pengiriman email yang bertujuan untuk mencuri data rahasia tentang akun kita. Seperti ini harus kita waspadai. Caranya adalah dengan tidak mengindahkan dan menuruti perintah-perintah si hacker tersebut. Selanjutnya, Anda lakukan blokir alamat email dari si pengirim email phishing tersebut. Selanjutnya Instagram. Baru-baru ini, Facebook mengumumkan secara resmi akuisisinya bersama Instagram, aplikasi foto populer di smartphone, yang juga telah dirilis dalam versi Android beberapa waktu lalu. Diberitakan pula bahwa Facebook telah membayar tunai dengan perkiraan 1 miliar dolar atau setara 629 miliar pound sterling dalam pengambil alihan saham tersebut. Nah, penjahat cyber melihat adanya peluang ini dan mulai mengambil keuntungan dari kepopuleran Instagram. Trend Micro, perusahaan keamanan terdepan, telah menemukan webpack palsu yang mengajak user untuk mendownload link installer Instagram tersebut dalam ponsel Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tony Abdurrahman, NIM 12173703. Saya dari kelas 12 6D 14. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya beberapa solusi mencegah kasus data forgery. Yang kedua, penanggulangan data forgery. Yang ketiga, penanggulangan data forgery secara global. Dan yang keempat, perlunya dukungan lembaga khusus. Untuk yang pertama, di sini ada beberapa poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu perlu adanya cyber law. Cybercrime belum sepenuhnya terakomodasi dalam peraturan atau undang-undang yang ada. Penting adanya perangkat hukum khusus mengingat karakter dari cybercrime ini berbeda dari kejahatan konvensional. Poin yang kedua, perlunya dukungan lembaga khusus. Lembaga ini diperlukan untuk memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Untuk poin yang ketiga, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Nah, penggunaan enkripsi itu dengan mengubah data-data yang dikirimkan sehingga tidak mudah disadap, atau dalam bahasa lainnya, plain text diubah menjadi ciphertext untuk meningkatkan keamanan authentication atau disebut dengan penggunaan user ID dan password. Penggunaan enkripsi dilakukan pada tingkat soket. Nah, untuk poin yang terakhir ini ada user disarankan untuk berhati-hati dan waspada sebelum mengunduhnya dari Android apps, terutama beberapa host yang merupakan pihak ketiga dari aplikasi tersebut. Untuk penanggulangan data forgery, di sini ada contoh kasus ya, yaitu email phishing adalah dengan memperhatikan dari subjek dan kontennya. Nah, penanggulangan data forgery juga tidak jauh berbeda kasusnya dengan email phishing. Nah, biasanya teman-teman
Kalau misalkan nemuin kasus seperti itu, akan diminta verifikasi akun. Sesudah itu kalian akan diminta untuk meresponnya dalam waktu kurang lebih dari 2 hari, ya berarti 48 jam. Nah, biasanya kalau misalkan tidak direspon sama teman-teman, akunnya akan ditutup. Nah, selanjutnya nanti akan ada pesan yang masuk, isinya itu biasanya link ya, kalau misalkan dibuka, akun kalian akan otomatis aktif, biasanya seperti itu. Nah, untuk penanggulangan data forgery secara global, di sini ada 5 poin yang saya tekankan ya. Yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional ya. Untuk yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Yang keempat, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Nah, yang terakhir, meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perlunya dukungan lembaga khusus. Nah, sebenarnya di Indonesia sudah memiliki ID CRT ya, yang bisa disebut Indonesia Computer Emergency Response Team, yaitu unit ini merupakan point of contact bagi orang yang melaporkan masalah-masalah keamanan komputer. Nah, lembaga-lembaga khusus baik milik pemerintah maupun NGO atau kepanjangan dari non-government organization diperlukan sebagai upaya penanggulangan kejahatan di internet. Amerika Serikat memiliki Computer Crime dan Intellectual Property Section atau disingkat menjadi CCIPS sebagai sebuah divisi khusus dari US Department of Justice. Nah, institusi ini memberikan informasi tentang cybercrime, melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, serta melakukan riset-riset khusus dalam penanggulangan cybercrime. Mungkin cukup sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti akan dijelaskan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Haji Pramudia, saya dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan materi cara mencegah terjadinya data forgery. Adapun cara untuk mencegah terjadinya kejahatan ini diantaranya ada 4. Yang pertama, perlu adanya cyber law, yakni hukum khusus untuk menangani kejahatan-kejahatan yang terjadi di internet. Karena kejahatan ini berbeda dari kejahatan konvensional. Dan yang kedua, perlunya sosialisasi yang lebih insentif kepada masyarakat yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga khusus. Yang poin ketiga, penyedia web-web yang menyimpan data-data penting diharapkan menggunakan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Poin keempat, para pengguna juga diharapkan untuk lebih waspada dan teliti sebelum memasukkan data ke internet, mengingat kejahatan ini sering terjadi karena kekurangan ketelitian dari pengguna. Dasar hukum tentang data forgery, yaitu ada 4 pasal, pasal 30, pasal 35, pasal 46, dan pasal 51. Pasal 30 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 35 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal 46, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 600 juta rupiah. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun atau denda 800 juta rupiah. Pasal yang terakhir, pasal 51, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dengan pasal 35 dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Saran, dari hasil pemaparan dari sebuah bab-bab di atas, kita bisa membuat saran sebagai berikut. Dalam menggunakan e-commerce, kita harus lebih berhati-hati saat login. Yang kedua, verifikasi akun yang kita punya secara hati-hati. Yang ketiga, update-lah username dan password atau secara berkala. Kesimpulannya, dari hasil pemaparan semua bab-bab di atas kita bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Data forgery merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya. Kejahatan data forgery ini bisa ditunjukkan dari pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen paling penting baik di instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta.
kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan negara dan keamanan negara dalam negeri. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.